Students. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang ke-13, yaitu tentang nilai stasioner dan jenis nilai stasioner, serta masalah maksimum dan minimum yang dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Setelah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada pertemuan Zoom meeting kita minggu lalu, kita akan lanjutkan ke masalah maksimum dan minimum. Nah, pertama kita akan perlu tahu dulu tentang nilai stasioner dan jenisnya. Kalau minggu lalu kita hanya menentukan titik stasionernya, sekarang kita akan menentukan nilai juga jenisnya. Yang pertama, jika ada arah yang berubah atau tanda yang berubah pada garis bilangan, maka kita akan menyebutnya sebagai titik balik. Artinya apa? Nah, kalau kita gambarkan, misalkan ini adalah suatu fungsi trigonometri, di mana x ini adalah salah satu nilai x pada titik stasioner. Jika daerah sebelah kiri ini turunannya kecil dari 0, sementara yang di sebelah kanan ini besar dari 0, maka daerah sebelah kiri xi ini akan turun lalu naik lagi. Dengan kata lain, nilai stasionernya merupakan nilai minimum, sehingga xi fxi-nya merupakan titik balik minimum. Jika kita menggambar pada garis bilangan, maka kita akan peroleh yang di sebelah kiri dari xi ini akan bertanda minus, dan di sebelah kanan dari xi itu bertanda positif. Selanjutnya, bentuk yang kedua itu adalah titik balik maksimum. Jika kita gambar misalkan seperti ini adalah fungsi trigonometri, dengan xi ini adalah titik stasionernya, ya, maka kita akan peroleh yang di sebelah kirinya adalah yang nilai turunan pertamanya nanti akan positif, sementara yang sebelah kanan nilai turunan pertamanya akan negatif. Sehingga jika dia positif, maka fungsinya akan naik lalu turun, sehingga kita akan peroleh xi ini merupakan titik balik maksimum. Jika pada garis bilangan dapat kita perhatikan bahwa yang di sebelah kiri dari xi itu bertanda positif dan di sebelah kanannya bertanda negatif. Itulah ciri-ciri dari titik balik minimum dan maksimum. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Dari fungsinya adalah sin 2x, lalu interval yang kita pakai adalah dari 0 sampai dengan V. Yuk kita kerjain. Nah, kita punya fx sama dengan sin 2x, sehingga turunannya adalah cos 2x dikali turunan pada sudut, yaitu 2, sehingga kita peroleh turunannya adalah 2 cos 2x. Nah, nilai stasioner terjadi jika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi, kita peroleh 2 cos 2x sama dengan 0. Atau jika semuanya kita bagi 2, diperoleh cos 2x sama dengan 0. Nah, ingat pada persamaan trigonometri yang kamu sudah pelajari di kelas 11, maka, cos yang 0 itu kan sama dengan cos 90 atau sama dengan pi per 2. Jadi kita tuliskan cos pi per 2. Ingat, pada persamaan trigonometri ini bernilai sama dengan 2x sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 360 atau 2 pi. Sehingga diperolehlah x-nya adalah dibagi 2 semua ya, pi per 4 ditambah k dikali pi. Nah, jika kita ambil k-nya 0, maka kita peroleh x-nya adalah pi per 4 ditambah 0, ya kan? Lalu, jika kita ambil k-nya 1, x-nya akan sama dengan pi per 4 ditambah pi, atau sama dengan 5 per 4. Nah, karena batas kita itu sampai pi saja, maka ini tidak memenuhi. Nah, yang kedua, selain yang ini tadi, ya, ingat juga bahwa kemungkinan kedua yang kita peroleh adalah 2x sama dengan minus alfa, berarti minus pi per 2 ditambah k dikali 2 pi, ya kan? Sehingga kalau semuanya dibagi 2, kita peroleh minus pi per 4 ditambah k dikali pi. Nah, kalau kita ambil k-nya 0, hasilnya negatif, tidak sesuai dengan batas interval kita, sehingga ambil k-nya 1. Kalau k-nya 1, maka x-nya adalah min pi per 4 ditambah 1 kali pi, atau 3 per 4 pi. Kalau Miss ambil k-nya 2, nanti nilainya sudah lebih besar dari pi. Jadi cukup sampai di sini. Jadi kita peroleh ada 2 x, yaitu pi per 4 dan
3V per 4. Selanjutnya kita bisa peroleh sekarang nilai stasionernya. Jika X-nya tadi V per 4, maka nilai Y kita kembali ke rumus awal, yaitu sin 2 dikali V per 4 atau V per 2. Sin V per 2 itu 90 ya. Sin 90 sama dengan 1, maka nilai Y nya 1. Lalu ketika X-nya adalah 3V per 4, maka Y-nya adalah sin 2 dikali 3V per 4. Kalau kita bagi, ini menjadi 3V per 2 atau sama dengan minus 1. Jadi nilai stasionernya udah dapat. Ini dia, 1 dan min 1. Sekarang kita akan cek jenisnya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah uji pada yang turunan pertamanya. Yang pertama kita akan bentuk garis bilangan. Nah, kita buat batasnya sesuai dengan interval yang dipunya di soal, yaitu 0 sampai V. Nah, selanjutnya kita punya dua titik stasioner, yaitu pada X sama dengan V per 4 dan X sama dengan 3V per 4. Nah, selanjutnya kita akan uji di masing-masing interval. Nah, yang pertama misalkan periksa di sini. Ini kan sama dengan 45, jadi misalkan pilih X sama dengan 30 atau V per 6. Nah, kita uji pada turunan pertama. Maka F aksen V per 6 ini akan sama dengan, kita gunakan rumus kita, 2 cos 2X, yaitu 2 cos 2 V per 6 atau sama dengan V per 3. 2 dikali cos dari 60 itu adalah setengah, yaitu sama dengan 1. Maka ini lebih besar dari 0. Teroleh di sini adalah positif. Selanjutnya untuk interval yang kedua, ini antara 45 sampai dengan 135, mis pilih 60 sudutnya atau sama dengan V per 3. Maka aksen V per 3 ini akan sama dengan 2 cos 2V per 3 atau ini akan sama dengan ini 120 ya. 2 dikali cos 120 itu adalah minus setengah. Nah, 2 dikali minus setengah itu adalah minus 1, maka ini nilainya kecil dari 0. Jadi di garis bilangan kita buat ini adalah minus. Dan selanjutnya di interval yang terakhir dari 135 sampai 180, mis pilih X sama dengan 150 atau 5V per 6. Nah, diperolehlah F aksen 5V per 6 ini akan sama dengan 2 cos 2 dikali 5V per 6 atau 5V per 3 ya, atau sama dengan 2 cos 300. Cos 300 itu adalah setengah, positif ya, maka di sini kita peroleh nilainya positif. Jika kita ilustrasikan, maka ini akan kurvanya naik, turun, naik. Nah, kita peroleh bahwa X ketika V per 4 merupakan titik balik maksimum, sementara ketika dia 3V per 4 dia merupakan titik balik minimum. Jika kita gambarkan pada grafik, maka kita peroleh ini merupakan fungsi sin 2x. Nah, kita peroleh tadi kan bahwa titik stasionernya pada X sama dengan V per 4 juga pada X sama dengan 3V per 4. Kita perhatikan bahwa benar pada interval 0 sampai V per 4 ini dia naik, lalu V per 4 sampai 3V per 4 dia turun, dan naik lagi pada 3V per 4 sampai V. Dengan kata lain, terlihat juga jelas di sini bahwa X sama dengan V per 4 merupakan titik balik maksimum dan X sama dengan 3V per 4 merupakan titik balik minimum. Sehingga kita peroleh nilai balik maksimumnya adalah sama dengan 1 untuk X sama dengan V per 4 dan nilai balik minimumnya adalah minus 1 untuk X sama dengan 3V per 4.